Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda Pramesti dengan NIM 030. Saya akan melakukan olah data VSAT. Oke, yang pertama kita bakal ngitung tabel totalnya ini dulu. Dimana kita ngitung panjang total ini N. N itu menggunakan rumus sama dengan kurun tutup dari panjang total. Panjang total itu yang ini. Ini di drag aja sampai bawah. Terus kurung tutup, enter. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Habis itu terus pakai yang max ini rumusnya sama dengan max dalam kurung buka itu tetap pakai panjang total yang tadi. Kurung tutup, nah udah ketemu nilai maksimalnya. Terus kita pakai rumus yang min itu rumusnya sama dengan min kurung buka. Ini untuk mencari panjang total paling minimal yang ada di semua data ini. Terus untuk median rumus sama dengan median. Median itu rata-rata lalu untuk mean itu rumusnya sama dengan average kurung tutup enter. Terus untuk yang modus dia rumusnya sama dengan mode kurung buka mode kan ya. Nah, ini udah ketemu modusnya totalnya segitu. Lalu untuk yang jumlah kelasnya dia ini pakai rumus, nggak bisa dipindah. Dia pakai rumus sama dengan 1 di plus 3,3 dikali sama n-nya. Belum. Kali kurung buka n kurung tutup n. Bentar. Kayaknya harusnya 3,3. Nah, udah ketemu. Terus lalu range-nya ini intervalnya udah otomatis ada ya. Range-nya sama dengan max dikurangi sama min aja, enter. Sementara untuk yang interval ini rumusnya sama dengan range per jumlah kelas, enter. Udah ketemu hasilnya 11, sekian. Ini dibulatin jadi 11 ini. Lalu next step-nya
Terus ini buat SKB-nya rumusnya sama dengan, kan standar kelas bawah, berarti ini yang min di enter aja udah. Terus yang SKA ini rumusnya sama dengan SKB di per ini connect SKB terus ternyata di plus sama ini, terus di enter 6 ini untuk ini kan pakai M13, nah yang nanti dikasih dolar, baru enter. Nah kunci, terus SKB nya rumusnya sama dengan SKB nya ini di plus sama ini dikasih dolar, enter. Sekarang aja udah ketemu biangnya yang SKA nih, ntar ini tinggal di drag aja ke bawah. Nah salah, di drag aja ke bawah. Nah langsung ketemu. Lalu ini buat kita tahu batas kelas bawahnya. Nah, batas kelas bawah ini sama dengan SKB yang ini kita kurang sama 0,05. Aku mau diskusi ini. Jadi setelah kita bisa masuk ke kelas 1 itu kalau misalnya begitu juga dan nanti risetnya ngebaca jangan tadi kan batas kelas bawah ini kita lanjut terus batas kelas atas ini kita pakai SKA tapi ditambah Oke, lalu untuk yang batas kelas bawah di rumusnya sama dengan SKB dikurang 0,05 di enter, terus ini di drag aja, terus yang batas kelas bawah. Nah udah, batas kelas bawah sama dengan batas kelas atas, bedanya ke kelas atas di plus 0,05 terus ini di drag aja. Untuk nilai tengah sendiri rumusnya SKB di plus sama SKA terus di di per 2 enter. Nah udah dapat, terus ini di drag aja ke bawah. Oke, habis itu kita buat frekuensinya, kita pencet bagian data ini, terus kita pencet data analisis, terus kita pencet yang histogram, nah ini diklik mana ini, ini input range nya. Nah
Untuk input range-nya ini kita isi yang panjang total semuanya. Terus untuk yang bin range-nya dia ini ada di SKA-nya ini. Dah. Jadi untuk yang output range-nya ini, terus juga output range ini diklik terus. Nah, pakainya yang terserah di mana aja terus di OK. Nah, ini bakal keluar kayak gini. Ini keluar frekuensinya. Setelah kita dapat frekuensinya, terus ini di rata-rata pakai rumus sama dengan sum totalnya ada 527. Habis kita sum terus ini kan ngisi yang tabel yang atas ini. Makanya panjang kelasnya diisi dari yang SK. Ini di copy aja. Di paste value. Kalau kita ke histogram lagi, ke terus ini kita ke data analisis. Report ya sih? Data analisis, terus histogram lagi. Nah, untuk input range-nya ini tuh jadi per nggak bisa gerak anjir. Range-nya kita per minggu aja. Per minggu. Terus ini stepnya sama buat yang bin range-nya masih pakai SK itu, untuk output range-nya pakai yang oke. Terus untuk ini tuh di copy. Nah, untuk Juli 14 kita juga gitu. Data analisis, histogram, input range-nya. Sekarang kita masukin yang minggu kedua. Bill range masih sama, untuk output range-nya masukin yang ini aja. Terus oke. Sekarang masuk minggu 3.
1, 2, 3, sekarang minggu keempat. Lima, minggu ke 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 27 September. Terus data analisis, histogram. Minggu ke-6.
Oke, udah semua. Wow. Oke, ini udah ketemu semua nilai buat per minggu. Terus ini kita masuk ke frekuensi, rumusnya sama dengan sum kurung buka drag aja per minggunya, kurung tutup, enter. Dan data yang frekuensi yang bagian ini juga di sum sama dengan Oke, habis kita di Excel dia langsung masuk ke APK-nya Visat. Visat di sini ke file, new, untuk namanya itu ada nama, dua nama name, kelompok 3, kelas IKA, stock assessment. Terus diklik save, simpan. Dan dia yang muncul seperti ini. Ya, habis kita masuk ke Visat, habis nyari data nanti akan muncul seperti ini. Untuk spesiesnya ini udang putih, udang jebung gitu. Udang jebung. Pokoknya udang putih lah. Lengthnya pakai milimeter, untuk smallest like-nya, smallest middle like, nilai tengah paling terkecil 58,48, ini dibuletin jadi 58. Terus kelas intervalnya kita masukin angka 11. Oke, setelah gitu terus kita ke add sample karena kita mau pindahin D-nya pakai tanggalan yang di Excel ini dari tanggal 12 Juli, bisa gini aja nggak ya? Oh shit, tidak bisa. Udah tadi ada 12 Juli 2025. Terus di oke, karena itu semua dikosongin. Nah, ini muncul. Terus add sample lagi. Sekarang di berapa ya? Tanggal Juli 12, Juli tanggal 26. Terus add sample lagi. Sekarang Juli 26, Agustus 20. Di Agustus add sample 27 Agustus 27. Tiga belas sama 27. 15.
sekarang September udah. Oktober itu Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, 12 sama 25. 11 apa 12? 11 sama 25. 11 10 2025. Terus ini kan Oktober, September, Oktober, Novembernya 8 sama 28. Berapa nama 28? Mana nih? 11 kan ya? 2025. 8, 22 November, Desember. Desember 8, 22. 8 tambah 8. Nah, udah selesai masukin. Terus karena ini tabel versi visatnya udah ada, berarti tabel yang di sini ini kita copy aja, tapi cuma bagian tabelnya buat frekuensi sama totalnya nggak usah. Ini tetap copy, terus di sini di Ctrl V. Oke. Habis udah di copy semua kan, terus kita ini di save dulu, jangan lupa. Udah. Terus pergi ke access, direct of line per frekuensi, diklik Elevate 1, nanti muncul kayak gini. Nah, habis itu kan ini udah ini general, terus ini di compute, search complete, terus di OK. Habis itu kita pergi ke bagian key scan. Ini langsung dipencet compute aja. Terus nanti OK, search completed. Dia keluar kayak gini. Terus habis itu kalau ini udah bagian ke response surface, kita isi bagian starting sampelnya, starting sama sampling starting length-nya kita dapat dari keyscan. Ini starting sampelnya 7. Oke, terus yang starting length 74,50. Lalu kayak yang step lain ini di compute aja. Wow, keren. Oke. Terus ke step selanjutnya ada dia. Ini kan di compute ya. Terus ini automatic search-nya ini. Sini ada parameternya ada LEO, K, C, WP. Kita lihat di bagian key scan-nya ini. LOO-nya 164,85 udah sama, K-nya 1,5 normal 1, terus C-nya ada 00K, C-nya 00, WP 00. Terus yang starting sampelnya ini sama starting length-nya kayaknya nggak usah deh. Oh ya nggak usah, terus di compute aja. Oke.
Udah selesai bagian ini, kita pergi ke bagian assess, mortality estimation, z from steady state sample, pergi ke line converted, inilah pokoknya. Terus nanti muncul kayak gini, ini pinggirin dulu ganggu. Nah ini, terus, ini kan udah ada nih, ada ini ternyata bukan LOO tapi L infinity. Jadi L infinity-nya di sini ada 164,85. Tanya dia ada 1,50 0,00 0,00 PO-nya bentar, emang iya ya? Nah, bentar, ini nggak usah diisi. Terus habis udah ini ada compute data points, klik aja. Tunggu. Nah ya, ada. Terus ini ke bagian udah ketemu nih semuanya. Terus bagian extrapolate probe. Nah, untuk total mortality-nya ada 3,6. Inilah. Nah, buat natural mortality-nya kan kita belum tahu. Nah, itu kita pergi ke access. Terus ke access mortality estimation. Nah, kita pilih yang natural sekarang. Pilih yang Pauli M equation. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Nah, terus ketemu ini, terus kita kan ada ini asymptotic line L infinity. Nah, kita masukin dari yang ini nih. Ada 164,85. Terus yang K-nya 1,5. Mean habitual temperatur 30 derajat karena demak panas. Karena suhu nanti dapat mempengaruhi dari tingkat mortalitasnya kan. Kalau misal suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa jadi itu kondisinya kurang cocok buat si udang dan malah si udangnya ini kemampuan bertahan hidupnya rendah, jadi dia gampang mati. Nah, jangan lupa di compute. Nah, ketemu nilainya 1,49 sekian. Terus habis itu karena udah di compute, terus ini coba geser ke sini dan ini. Jadi habitatnya 30 derajat. Oh, udah keluar. Langsung keluar otomatis, guys. Natural mortality-nya nilainya 1,1495 itu. Terus sudah selesai, pencet proses set ini aja. Hey, udah keluar. Keluar aja ini titik-titik ini nih. Lalu, oke, karena ini udah selesai juga. Jadi nilai Z, M, F-nya sama E, terus ini di print. Ya, print to PDF, print. Terus ini di V1 ini aja lah. Formatnya itu cuma nama lim deh. Yang awal tadi, nama ini kelompok 3 kelas IKA. Nah, terus di save. Nah, udah kayaknya. Terus di sini di bagian key scan ini juga di print di ini namanya kita.
Terus selain itu kita juga perlu data yang ini, titik-titik nih. Ini tadi udah. Terus ini yang keyscan juga udah. Terus apa lagi ya? Oke, jadi udah selesai. Ini tinggal jadi sekian olah data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.